Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Awa Pramaswari. Saya dari kelas Manajemen A3 semester 4. Nomor NIM saya 192010102184. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perilaku konsumen. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepribadian dan gaya hidup. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu untuk bereaksi maupun berinteraksi dengan individu satu ataupun dengan individu yang lain. Kepribadian ini paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan yang ditunjukkan oleh seseorang. Kepribadian pun berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling mendalam pada diri manusia. Perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi proses individu terhadap lingkungannya secara konsisten. Sebenarnya kepribadian bukan hanya mencakup sifat-sifat yang positif. Sifat-sifat yang menarik pun tampak secara lahir. Teori-teori kepribadian. Di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori Freud yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang mengemukakan suatu teori psikoanalitis kepribadian. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dengan dorongan seksual maupun dorongan biologis lainnya. Teori ini bisa disebut sebagai landasan dari psikologi modern. Terus yang kedua ada teori Neo-Freud. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi yang menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat pun membantu individu dalam memenuhi tujuan dan kebutuhannya. Teori Neo-Freud ini dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Terus yang ketiga ada teori Harney yang mengemukakan 3 model kepribadian. Yang pertama, komplain. Komplain adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain, yang menginginkan untuk selalu disayangi, dihargai, dan dibutuhkan. Orang yang dengan kategori ini akan selalu mendekat dengan orang-orang sekelilingnya. Terus yang kedua ada agresif. Agresif adalah kepribadian yang dicirikan bahwa motivasi untuk memperoleh kekuasaan cenderung berlawanan dengan orang lain, di mana selalu ingin dipuji dan cenderung memisahkan diri dari orang lain. Terus, detached adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Dan biasanya orang tersebut menghindari orang lain. Terus yang terakhir ada trait theory atau teori ciri yang mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau ciri yang paling menonjol. Teori adalah trait ini adalah karakter yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya yang bersifat permanen dan konsisten. Pengertian gaya hidup. Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru dan lebih terukur dibandingkan kepribadian. Karena gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktu, menurut Engel, Blackwell, dan Minyard. Dari definisi tersebut, gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, terus menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktunya yang telah dimiliki. Sebenarnya gaya hidup ini berbeda dengan kepribadian. Kepribadian lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada dalam diri manusia, seperti cara berpikir, merasa, dan berpersepsi. Tetapi gaya hidup dan kepribadian ini sebenarnya saling berhubungan loh.
Faktor yang memengaruhi gaya hidup. Di sini ada dua faktor internal dan eksternal. Mari kita bahas faktor internalnya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada sikap. Sikap merupakan suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan memengaruhi secara langsung pada perilaku. Terus yang kedua ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat memengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari juga. Nah, oleh karena itu melalui belajar tersebut orang akan dapat memperoleh pengalaman. Terus yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian merupakan konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Kemudian konsep diri. Konsep diri ini sebagai inti pola dari kepribadian yang akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Terus yang kelima ada motif. Motif merupakan perilaku individu yang muncul karena kebutuhan untuk merasa aman. Terus yang terakhir ada persepsi. Persepsi ini merupakan proses di mana seorang memilih, mengatur, maupun menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti untuk mengenai dirinya sendiri maupun dunia. Terus yang selanjutnya kita bahas dari faktor eksternalnya ya. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling interaksi, sedangkan tidak langsungnya yaitu di mana individu tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. Terus yang kedua, keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pada hak asuh orang tua untuk membentuk kepribadian anaknya yang terbaik itu seperti apa gitu. Kemudian kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang bersusun secara berurutan jenjangnya, yang memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Nah, hubungan kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Di dalam gaya hidup, pemasar produk atau owner dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar sasaran. Nah, ketika sasaran si owner tersebut sudah pasti atau sudah tertuju, nah si pembeli itu pasti membutuhkan keputusan pembelian, dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian pembeli tersebut seperti pekerjaannya, situasi ekonominya sedang naik apa turun, kemudian gaya hidupnya biasa apa modern, terus sebelum membeli produk yang dibutuhkan. Contohnya seperti ketika konsumen dalam memilih produk mobil, itu pastinya tidak hanya melihat dari kualitas dan mereknya saja kan, pasti mereka juga memperhatikan jenis dan harganya. Maka perlu mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan dalam pembelian mobil tersebut. Kita perlu mengetahui kepribadiannya dan gaya hidupnya si customer kita itu seperti apa. Nah, dari itu kita bisa memberikan saran terhadap customer kita, mobil yang terbaik buat mereka itu seperti apa. Begitu, itulah hubungan kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya mengenai kepribadian dan gaya hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.